Halo, apa kabar? Semoga semua yang nonton ini sehat selalu dimanapun kalian berada. Film yang akan aku ceritakan kali ini berjudul Badai Ho, yang artinya selamat, di mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang menghadapi dilema ketika sang ibu Priyampada Kaushik yang diperankan oleh Nina Gupta hamil lagi di saat usianya sudah separuh baya. Di keluarga ini sudah ada dua orang anak laki-laki dewasa, yaitu Nakul Kaushik dan Gular Kaushik, yang diperankan oleh Ayushmann Khurrana dan Shardul Rana. Sang ayah bernama Jitendra Kaushik atau biasa dipanggil Jitu, diperankan oleh Gajrat Rao, dan seorang nenek yang diperankan oleh Sureka Sikri. Film ini berfokus pada bagaimana Nakul dan keluarganya menghadapi situasi yang dianggap memalukan ini. Keluarga Kaushik digambarkan sebagai keluarga yang sederhana, keluarga biasa seperti pada umumnya. Nakul bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki hubungan yang stabil dengan salah satu rekan kerjanya bernama Rene Sharma yang diperankan oleh Sanya Malhotra. Adiknya, Gular, masih sekolah di kelas menengah ke atas. Sang ayah Jitu bekerja sebagai pemungut tiket kereta api dan sang ibu Priyam adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Priyam dan Jitu termasuk orang tua yang harmonis dan romantis, tapi sayangnya hubungan Priyam dan mertuanya kurang akur. Suatu hari saat mereka lagi duduk bersama di meja makan, terjadi selisih paham seperti biasa. Karena kesal, Priyam masuk kamar dan disusul oleh Jitu. Karena tahu sang istri lagi sedih, Jitu coba ngerayu dengan bacain puisi romantis, dan disinilah insiden kehamilan itu bermula. Setelah sekitar 5 bulan sejak kejadian itu, Priyam sering sakit-sakitan. Jitu nyuruh si Nakul untuk membawa ibunya ke dokter langganan mereka. Disitulah ketahuan kalau Priyam sedang hamil. जरा फोन कर पापा को पूछ कहाँ तक पहुंचे। कैसे बग्गा बग्गी दोनों चेक कर रहे हैं अंदर देखो ये तेरी मम्मी कह रही तू घर चला जा। मैं जाऊँ हाँ गाड़ी की चाबी मेरी। Setelah mengetahui kenyataan itu, Priyam tetap mau mempertahankan bayinya. Jitu yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Jadi mau nggak mau mereka harus ngabarin ke anak-anak mereka dan juga neneknya. Merasa syok, Nakul dan Gular marah dan keberatan dengan kehamilan itu. Karena bagi masyarakat di sana, kondisi seperti ini bisa dianggap memalukan. Di mana seharusnya di usia orang tuanya ini adalah usia di mana mereka merencanakan pernikahan anaknya. Sang nenek juga kesal dan marah-marah sama kelakuan mereka. खुशखबरी तो है ना जो बार बार सुनूं। लोक लाज का बिल्कुल ही त्याग दिया तुम दोनों ने। Berita kehamilan Priyam cepat menyebar di lingkungan mereka. Ada yang senang tapi nggak sedikit juga yang mencemooh. Ini membuat Nakul dan Gular menarik diri dari lingkungan, menghindari orang tua dan teman-teman. Nakul juga menghindar dari pacarnya. Karena Nakul susah dihubungi, Rene berinisiatif mencarinya ke rumah. Di sana, dia ketemu dengan ibu dan ayahnya Nakul. Mereka nyambut baik kehadiran Rene. Disitulah Nakul memberitahu apa yang terjadi di keluarga mereka. Tapi untungnya bagi Rene itu bukan masalah. Menurutnya itu hal yang wajar. Mereka suami istri yang masih sehat dan gak ada yang salah dengan kehamilan itu. Salah satu sepupu mereka, Shanu, akan menikah dan sudah jadi tradisi di sana juga kalau seluruh keluarga harus datang berkumpul. Mereka yang awalnya mau ikut akhirnya membatalkan dengan berbagai alasan. बकवास कर रहा है पागल हो गया तू गुड्डन बुआ क्या सोचेगी आपको सोचनी थी ना कि बाकी लोग क्या बोलेंगे। मैं तो पहले ही कह रखा मम्मी से, बोर्ड वाला साल है। ये तमीज़ है तेरे बच्चों की। Jitu, Priyam, dan sang nenek tetap berangkat ke pernikahan Shanu. Di sana awalnya terlihat seperti keluarga besarnya fine-fine aja, malah senang sama kehamilan Priyam. Tapi ternyata mereka merasa malu dan cenderung memojokkan Priyam. Nggak disangka-sangka, neneknya Nakul ngebela habis-habisan menantunya ini. Dia sadar kalau selama ini dia nggak pernah memuji Priyam, padahal dia udah jadi menantu yang baik dan luar biasa. Anaknya sendiri dan mantunya yang lain malah nggak pernah ngurusin dia, nawarin buat nginep aja juga enggak. Dari sinilah hubungan mereka jadi membaik. ऐसी बहू। Di sisi lain, Rene mencoba untuk menghibur Nakul dengan mengajak kencan romantis di rumahnya. Tapi hal itu bikin Nakul malah jadi keinget sama kejadian orang tuanya. ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज है क्या। Kemudian Rene mengundang Nakul untuk datang ke ulang tahun ibunya. Sebelumnya Nakul udah pernah dikenalin ya, dan hubungan mereka juga disetujui oleh ibunya Rene.
Setelah pesta berakhir, Rene memberitahu ibunya soal kehamilan ibunya Nakul. Respon ibunya kurang baik dan sempat ada perkataan yang menghina keluarga Nakul. Karena dia tahu Nakul adalah anak pertama dan kalau Rene sampai nikah sama dia, suatu hari bisa aja nanti malah mereka yang akan nanggung membesarkan adiknya ini. Nakul nggak sengaja mendengar percakapan mereka dan dia membela keluarganya. Karena dia setengah mabuk juga, jadi sikapnya agak kurang sopan dan membuat hubungannya dengan Rene kandas. आप कह रही थी ना कि I'm a nice guy. अभी अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा होता, रहने वाले बच्चे के लिए खुश होता, क्योंकि भाई हो या बहन, वो तो मेरा ही ना. Don't do this, Nakul. Ketika dia pulang ke rumah, dia melihat adiknya babak belur. Saat ditanya, Gular menceritakan bahwa dia menjadi bahan cemooh dan dibully beberapa teman sekolahnya. Nggak terima adiknya diperlakukan begitu, dia ngajarin Gular buat jadi lebih berani dan ngelawan balik orang yang ngebully dia. Setelah beberapa kejadian tersebut dan dipikirkan lagi, akhirnya dia dan adiknya memutuskan untuk berdamai dengan keadaan dan meminta maaf ke orang tua mereka. मम्मी, खाना खा लिया बेटा? पापा, sorry. Priam tahu bahwa Nakul dan Rene pasti ada masalah. Lalu Nakul cerita apa yang terjadi dan Priam menyuruh Nakul untuk minta maaf. Walaupun awalnya dia menolak karena dia merasa apa yang dia lakukan itu nggak salah, tapi akhirnya dia memilih untuk mendengarkan nasihat ibunya. Dia datang ke rumah Rene untuk meminta maaf ke ibunya dan memberikan undangan perayaan kelahiran adiknya. Setelah Nakul pulang, Rene diberitahu ibunya bahwa Nakul sempat datang meminta maaf. Lalu dia menyuruh Rene untuk segera menghubungi Nakul. Karena Nakul nggak bisa dihubungi, Rene memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Di saat yang bersamaan, pria mengalami kontraksi dan harus segera melahirkan. Thank you, auntie. Karena air ketuban Priam pecah, dia harus segera dioperasi. Ketika mereka sedang menunggu kelahiran si bayi, Rene datang menghampiri Nakul dan mereka akhirnya kembali bersama. Film diakhiri dengan kelahiran sang bayi yang lahir dengan selamat dan sehat. Dan Nakul langsung berinisiatif menggendong adik kecilnya. Film dengan cerita yang sederhana namun penuh makna ini mampu membuat siapapun yang menonton merasa tersentuh. Gak heran kalau film ini menjadi salah satu film box office India tahun 2018. Dan juga dibuat versi Indonesianya loh, alias di-remake di negara kita dengan judul Keluarga Selamat. Silakan yang mau nonton versi Indonesianya juga, kalau aku kebetulan belum nonton. Walaupun memang wanita yang hamil dan melahirkan di usia parubaya banyak juga terjadi di mana-mana, tapi sepertinya belum pernah atau jarang ya dibuat jadi cerita film. Kalau kalian yang nonton video ini juga pernah nonton film lain yang punya tema atau cerita yang sama, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di cerita film berikutnya. Bye! जीतू साल आ ही रखे तो तू भी करा ले ऑपरेशन, अगले साल फिर ले आ